memegang sudahlah bersahabat sebagai suatu kedudukan yang paling terhormat. Hal ini menimbulkan iri hati daripada Abdi Syams, mulai menyala permusuhan antara dua saudara sekandung dan kembar tersebut. Abdi Syams berhijrah pergi meninggalkan kota Makkah. Dia mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Sekembalinya di kota Makkah, dia menjadi seorang hartawan yang sudah terbesar melalui pemberiannya yang berlimpah-limpah. Dia mencoba untuk mempengaruhi penduduk kota Makkah untuk merebut kedudukan Hashim, saudara kandungnya. Tapi kedudukan itu adalah salah satu hal yang di luar kehendak manusia itu sendiri. Hashim mungkin memiliki salah satu sifat dermawan yang sudah menjadi jiwa dan menjadi tabiatnya. Jadi ini adalah buatan. Hashim ini pernah digambarkan oleh penyair di zaman itu. Wa Hashimul ladzi hasyamat faridan qaumihi wa rijalu Makkah mustuna rijal. Waktu zaman pecaklik, dia membangun tidak kurang daripada 100 dapur umum dari sakunya sendiri, sehingga setiap kekayaannya dan apa yang dimiliki ludes sama sekali untuk menyelamatkan penduduk kota Makkah yang kelaparan. Ini kelaparan di Makkah bukan main-main zaman itu. Tidak ada pohon, tidak ada ketela, tidak ada jagung. Kalau sudah lapar, ya lapar betul. Yang ada hanya batu saja. Ini dibiayai oleh Hashim sampai musim pecaklik itu lenyap. Ini adalah azamah. Wal azamah syai'un wara' al-ilm, wa wara' al-mal, wa wara' kulli syai'. Tapi Abdi Syams tidak mengetahui ini. Pokok ambisius, saya akan mengerti kedudukan dua ini. Mau apa? Apakah dia cakap atau tidak menjadi soal. Hashim meninggal. Muncul putranya Abdul Muttalib, raja yang tak bermahkota, yang pertama-tama menemukan Zamzam yang dinikmati oleh umat Islam dari zaman ke zaman adalah jasa beliau, jasa Nabi SAW. Abdi Manaf mati konyol, meninggalkan salah seorang namanya Umayyah. Ini Umayyah yang disebut Bani Umayyah, identitasnya dari ini. Tapi Umayyah ini oleh sejarah tidak disebut-sebut. Kurang, rupanya sudah tidak mampu bersaing dengan Abdul Muttalib. Tapi rasa dengki, dendam khasumat diwarisi dari Abdi Syams kepada anak. Lenyap. Umayyah digantikan oleh anaknya namanya Harb. Juga ahli sejarah kurang banyak disebut siapa Harb ini. Namanya Perang. Tahu siapa ini? Cuma dia disebut-sebut. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak. Al-Abbas, Hamzah, Hutam, Gawam, Abu Talib, Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Tapi permusuhan terus ibarat api dalam sekam. Harb mempunyai anak namanya Abu Sufyan. Sezaman dengan Rasulullah SAW. Sudah mulai berpecah rukun. Abu Sufyan langsung menghadapi Rasulullah SAW. Ini cucu Hashim, ini cucu Abdul Manaf. Dan dirampat sekali oleh Abu Sufyan menghadapi Abu Talib juga. Artinya 1 lawan 2. Kalau perlu kata Abu Sufyan semua. Lebih sedikit kurang. Kalau kita membaca sejarah Islam, sejarah Rasulullah saudara akan temui tidak ada suatu huru hara, tidak ada satu musibah yang tertimpa kepada golongan muslimin, melainkan berdiri di belakangnya adalah seorang atau 2 orang dari keturunan Abdi Syams. Saya kasih beberapa fakta. Abu Sufyan ini mempunyai saudara namanya Ummu Jamil, dikawin oleh aminah Nabi Abu Lahab. Abu Lahab ini Hashimi, yang kawin sama anaknya itu memang sudah sepupunya. Abu Lahab ini orang baik dulunya.
Waktunya Aminah binti Wahab melahirkan, dia memberikan kepada Aminah Suwaibatul Aslamiyah, pemberian pribadi, dan tidak ada apa-apa sama Nabi. Baru kawin dengan Ummu Jamil. Abu Lahab ini namanya Abu Lahab karena mukanya merah, gejek oleh istilahnya sekarang. Suka marah, gampang dipermain oleh Ummu Jamil yang lihai. Sehingga Abu Lahab yang kaya raya ditambah dengan tekanan darahnya yang gampang meluap, sudah menjadi budaya di tangannya Ummu Jamil. Kok memusuhi keponakannya sendiri? Sehingga waktunya peristiwa As-Safa, dialah satu-satunya orang yang menentang Muhammad Rasulullah, yang berakibat turunnya satu ayat yang melaknat dia abadal abidin. Tabbat yada Abu Lahab wa tab. Yang menentang itu adalah Abu Lahab kepada Rasulullah menghadapi dakwanya. Tapi siapa jalannya? Wa'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Padahal Ummu Jamil tidak ada disebut-sebut bahwa dia ikut menentang Nabi di Safar. Tapi main dari belakang saya. Sampai Abu Lahab ini rusak, disebabkan oleh Ummu Jamil. Sampai dia, waktunya tadi saya katakan, orang muslimin Nabi Muhammad dikurung di Syekhul Hashim, hanya Abu Lahab ini saja yang bebas, padahal dia Hashim. Kenapa? Sebab dia sudah dibijami oleh Ummu Jamil yang mungkin dekat. Ini jadi Ummu Jamil adalah daripada keturunan Abdi Syams yang sudah mewarisi hal tersebut kepada golongan Bani Hashim, apalagi sudah muncul Rasulullah. Abu Sufyan salah seorang yang pandai, salah seorang yang diakui ahli, malah dia terpilih sebagai ketua daripada orang-orang Quraisy. Tapi bagaimana dia menolak Islam itu, malahan menghadapi Islam secara jari material, ala turil haq. Baru masuk Islam, sesudah pertama kali dibuka oleh Rasulullah SAW. Artinya sesudah tidak ada perlawanan sama sekali, sudah melihat sudah keok semua, baru masuk. Jadi masuknya ini disebut Abdullah. Di waktu saat kota Makkah dibuka, Rasulullah menggerakkan pasukan yang terdiri pada 20.000 pasukan dari kota Madinah, dan melihat Abu Sufyan sudah tidak ada lagi daya kekuatannya, dia sendiri keluar menyamar untuk mengadakan checking sampai di mana kekuatan Muhammad yang akan menyerbu kota Makkah. Dia tertawa di tengah jalan Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu melihat barisan Islam, dia mengatakan, ya Abbas, akhirnya saya sudah masuk Islam. Katanya Rasulullah, ihbis Abu Sufyan inda bulugil khair. Dia raja kaum muslimin. Gerakan Islam yang masuk kota Makkah ini menurut kita sekarang adalah show of force, menunjukkan kekuatan. Abu Sufyan waktu melihat tentara pasukan demi pasukan sudah mulai kecil hatinya, sudah dipikir sudah tidak ada gunanya melawan ini. Sudah. Terus dia bilang sama Abbas bin Abdul Muttalib, menggambarkan, ya Abbas, inna mulka ibn akhi ta'azima. Kerajaan daripada keponakan itu betul-betul hebat. Katanya Abbas, sah. Kut jadwal. Inna hanubuah, bukan raja. Saudara, nah, ya. Ya kalau begitu ya memang tidak. Dr. Taha Hussein dalam bukunya akhirnya beberapa. Naam idzan yang diucapkan oleh Abu Sufyan, kalimatun dalaha bisanih walam yakgah yabdahawal. Kata Dr. Hussein, bukan dari saya. Jadi Abu Sufyan bisa ditegur sama Abbas, ini bukan kerajaan. Sampai saat itu dia menganggap Muhammad ini raja. Sebab dia teror menjadi raja, memang ambisius. Katanya Abbas, ini hal membuat. Kalau begitu ya, yang membuat. Cuma apa boleh buat? Dari itu komentar dari Dr. Tahasim adalah kalimatun galaha bisani walam yahdaha qalbu. Tidak disadari oleh hatinya. Akhirnya Abu Sufyan tahu Rasulullah SAW bahwa ini orang memang ambisinya luar biasa. Jadi dia itu minta negara pimpinan terus. Lalu Abu Sufyan, lalu dia ada pendekit. Man dakhala bait Abu Sufyan bahwa amin. Untuk mengambil hatinya. Dan sampai masuk ke Abu Sufyan di aman. Man ukhrija alaihi Dawud bahwa amin. Ini sekedar tambahan saja. Jadi Abu Sufyan di dalam sejarah Islam
selalu kita jumpai namanya berada dalam barisan perintah. Ghazwatul Ahzab yang banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Abu Sufyan dengan lihainya berhasil mengumpulkan tentara gabungan yang disebut Al-Ahzab dari golongan dibiayai oleh Yahudi untuk menyerang kota Madinah. Ini adalah panglima tertingginya dan Abu Sufyan. Peperangan Badar, dia lolos, dia sampai terbunuh. Yang terbunuh ya kawan-kawannya yang dub-dub itu, ya Abu Jahal, ya ini. Wah, dia bisa main dia selamat. Yang mati ya Abu Jahal dan siapa yang dipatahkan sama Abu Sufyan. Dia sendiri selamat, tapi dia bersumpah, Hindu, istrinya bersumpah, saya haram berkumpul dengan kau sampai melakukan pembalasan. Jadi ini kalau dilihat sudah ada hal-hal yang merupakan faktor kejiwaan di mana dendam itu sudah begitu mendalam. Dan baru keadaan agak tenang di masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Baru Utsman naik menjadi khalifah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah seorang dari kebetulan dari Bani Umayyah. Ini satu kesempatan yang paling baik oleh anak-anak Bani Umayyah untuk memanfaatkan khalifah yang kini memegang kedudukan. Dan sangat disesalkan sekali bahwa Khalifah Utsman pada waktu itu sudah menanjak usia tua. Sehingga karena usia yang tua, maka dia didekati oleh keluarganya sendiri. Sehingga dia mendekatkan orang-orang semacam Marwan bin Hakam, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah anaknya Sufyan dan lain sebagainya. Dan salah satu di antara beberapa langkah-langkah Utsman yang dinilai oleh ahli sejarah menyebabkan pemberontakan terhadap beliau radhiyallahu taala anhu adalah adanya orang-orang yang mengelilingi Utsman itu terdiri orang-orang yang tidak mempunyai niat baik. Itu anak tusuk. Di antara yang Marwan dan lain. Semua itu diberi jabatan malah. Marwan itu berani mempermainkan stempelnya khalifah. Lalu stempelnya dipegang. Dan ini uang ini. Kamu stempel dipegang, surat penyurat tinggal ngetok saja. Ini Marwan. Sampai membuka surat macam-macam. Muawiyah memegang satu jabatan yang tinggi, padahal Muawiyah itu masuknya Islam adalah pada Fathu Makkah, menjadi gubernur di Syam. Akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan Imam Ali dan Muawiyah dengan dalih menuntut balas kepada Utsman, memerangi kepada pemerintahan yang sah dalam suatu cerita yang sangat panjang sekali. Sampai Imam Ali itu terbunuh dalam peristiwa yang sangat menyedihkan dengan tangannya seorang khariji Abdurrahman bin Muljam. Muawiyah didukung oleh ahli Syam dan seketika akhirnya berhasil memegang pimpinan umat Islam. Dia pertama kali dari kaum Bani Umayyah yang mengulangi sejarah lamanya, yang merealisir impian nenek moyangnya dan kekuasaan di zaman Islam. Ini berjalan. Ditambah lagi Sayyidina Hasan sudah ngalah dari perang saudara terus-terusan. Hasan syarat bisa semakin dengan beberapa syarat tertentu. Tidak cukup Muawiyah itu untuk memegang jabatan sebagai khalifah. Akhirnya dia membuat satu bid'ah yang paling hebat sekali. Dia memanggil Majlis Syura, memanggil semua umat Islam. Dikatakan bahwa kalau saya mati, maka yang menjadi ganti saya adalah Yazid. Jadi dia sudah merubah struktur susunan masyarakat Islam yang tidak mengenal sistem raja. Dia sekarang mau jadikan sebagai raja. Jadi turun-temurun. Biar anak kecil ya jadi raja. Tidak ada pemilihan itu, tidak ada. Dihapuskan. Wa amruhum syura bainahum, tidak ada. Wa syawirhum fil amr. Harus siapa Yazid itu? Dia anak saya. Anfuka minta wa inka najda. Ya bagaimana ya Ali tidak punya anak. Jadi pokok itu jangan sampai keluar dari Bani Umayyah. Katanya orang-orang yang mukhlis ini tidak bisa. Ini bertentangan dengan prinsip Islam tidak mengenal raja. Yang ada adalah pilihan. Tetapi dengan menggunakan kekerasan ya harus. Dia yang teken, ya teken yang teken. Ada yang teken banget, ya saya setuju. Orang-orang rakyat yang tidak tahu menau.
Mungkin karena ada ancaman atau karena ada pembeli, ya yang teken ya banyak, tapi yang menolak ya banyak, sama banyaknya. Tapi katanya hari sejarah banyak yang teken. Ya, teken. Kadang-kadang ada orang yang jadi mereka yang ya sudah, pokok sudah teken. Tidak tahu apa bunyinya ini, tidak tahu. Pokok teken ya sudah. Kadang-kadang ada yang orang-orang mengikat teles, suruh teken ya teken mata. Ya pasti dibaca apa itu ya sudah. Banyak yang teken begitu. Ada beberapa orang yang menentang dengan keras. Di antaranya tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya Al-Husain bin Ali. Abdurrahman ibnu Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, menentang. Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, menentang, tidak mau menerima. Tidak mau menerima bukan saja karena cara ini bertentangan dengan Islam, karena pribadi Yazid ini tidak pantas mengurus rumah tangga adalah menjadi khalifah. Kata Pak Husain, Yazid ini kira-kira kalau umpamanya guru kelas belum tentu. Kalau menjadi negara Islam mengurus bagaimana? Ini bukan main, kekuasaan Islam pada waktu itu sudah begitu hebatnya. Ditambah lagi moralnya yang kurang baik. Dia terkenal hampir ahli sejarah tidak bisa memungkiri. Karena mula al-Husain, wan nisa, dan Rasulullah al-Qadim. Ada lagi hal-hal yang tidak perlu saya sebut. Nah ini kalau dicalonkan ini bagaimana? Akal waras yang bagaimana yang bisa menerima? Tapi ini sudah ekstrik. Muawiyah meninggal dengan sendirinya. Orangnya kalian teken dah, tidak ada tahu kenapa kok teken. Sampai dulu teken dapat dilihat, dapat mikir akibatnya atau tahu teken. Kalau teken itu jangan gampang teken. Tanya dulu apa ini maksudnya. Kok teken. Ini sudah ada pelajarannya. Kalau ada mau teken apa baca dulu. Kalimat demi kalimat. Kalau ada kadung teken itu berat narinya. Teken. Kalau ngomong bisa diralat, nggak ngaku. Kalau teken, nggak bukti. Ini sudah ada sama dulu. Jadi teken itu sudah disebarkan. Ini orang konsekuen. Sesudah beberapa tentangan yang begitu hebatnya, Yazid menjadi. Tahu sejarah apa yang dilakukan? Husain bin Ali alaihissalam pada itu di Madinah. Dia kirim putusannya, disampaikan pasukannya maksa harus Husain teken. Ya, saya Husain itu bukan anak-anak yang goblok, lalu teken tidak mau, mengakui tidak mau. Dan kalau tidak mau harus menanggung akibatnya, karena akan menghadapi risiko apa saja yang tapi saya mengaku dia sebagai khalifah. Lah, Abdullah bin Zubair juga begitu, Abdurrahman dan masih banyak lagi. Maka terpaksa Yazid itu mengirim pasukannya dan Husain sebagai salah seorang pemimpin masyarakat tentu diikuti oleh masyarakat banyak. Ada hal Madinah salah satu ayat. Madinatul Rasul, kota yang suci sesudah Makkah itu, lalu oleh Yazid dibolehkan tentara berbuat sebanyak rumah, dirampok orang-orang yang dibunuh yang menolak. Belum pernah semeninggal Rasulullah SAW penduduk Madinah menghadapi suatu peristiwa yang sangat seperti pada 3 hari. Menghadapi itu bersinggah masa berhijrah ke Makkah, meninggalkan dan sudah tidak betah lagi menghadapi gangguan yang terus menerus. Di waktu Sayyidina Husain berada di Makkah, datang kata ahli-ahli sejarah lebih dari 5.000 surat. Hamzah disalah. Dari mana? Dari Kufah. 5.000 surat itu meminta supaya Husain berangkat ke Kufah, sebab tidak mau mengaku Yazid dan akan menjadi Yazid sebagai pemimpin. Lebih indah dari itu saja. Ini bukan 1-2 surat, diperkirakan oleh ahli sejarah 5.000 surat. Dan di dalam 5.000 surat itu juga berisi nama orang-orang terpenting yang dikenal oleh Husain ini. Husain belum lagi mempercayai mengirim sekutunya Muslim bin Aqil untuk mengecek bagaimana situasi dan kondisi kota Kufah. Memungkinkankah begitu pergi dan berhijrah ke sana? Muslim masuk di kota Kufah dibaiat atau disambut dengan baik oleh pengikut-pengikut Husain di sana, tapi dengan segera
Ibnu Ziyad, salah seorang dari panglima Yazid, mengirim pasukannya mengepung Muslim dan membunuhnya. Sehingga kabar berita tentang Muslim tidak sampai kepada Al-Husain alaihissalam. Al-Husain akhirnya mengambil keputusan untuk pergi ke Kufah. Dan ahli-ahli sejarah yang menilai dilihat dari segi politis, Husain disalahkan. Kenapa pergi ke Kufah? Malah ada sahabat-sahabatnya yang paling intim dengan Husain. Di antaranya Ibnu Abbas sendiri mengatakan Husain tidak perlu pergi. Orang Kufah selamanya tidak bisa dipercaya, sudah terkenal. Pelintang, tidak mampu berdiri. Jadi jangan lebih baik tinggal di sini. Menunggu sampai keadaan menjadi baik. Pergi ke Kufah, bahaya. Saudaranya sendiri, Muhammad ibnul Hanafiyah, saudara seayah, itu juga menekankan kepada Husain dengan minta jangan meninggalkan. Tapi Husain mengambil keputusan yang tetap sampai berkata menurut ajaran wa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murni bidzahab wa salam. Membawa 80 orang dari keluarganya dan orang-orang yang terdekat. Di antaranya 11 anak bayi yang berumur setahun sampai 2 tahun. Dan beberapa puluh perempuan, saudaranya temannya. Sesampainya di daerah Irak, di Karbala, dia dikepung oleh tentara Ibnu Ziyad, ditambah dengan oleh tentara Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ditambah dengan pasukan yang ketiga satu korps lagi Ibnu Al-Jawshan. Lalu mereka itu menghalang-halang Husain daripada air keluar. Husain ditempatkan dalam satu padang pasir yang kalau siang panasnya naudzubillah, kalau malam dinginnya setengah mati, dan tidak diberi air sampai 20 hari. Suatu peristiwa yang kalau orang membaca di luar dari kemanusiaan, sampai anak-anak kecil karena susu ibunya kering tidak bisa berbicara, hilang suaranya karena haus dan haus. Ini pun tidak diberi kesempatan walau setetes mendengar. Lalu kepada Husain dihadapkan 2 alternatif pesan daripada Pancasila. Dia menyerah, membaiat kepada Yazid, atau akan dikibis habis semuanya. Kata Husain, saya tidak akan membaiat Yazid. Saya akan kembali saja kepada Madinah. Tidak ada. Hanya boleh pilih satu daripada 2 ini. Sesudah berjalan lebih dari sebulan dalam dialog dan musyawarah, akhirnya perintah datang dari atasannya untuk membasmi Al-Husain dengan siapa yang dikuyuh. Terjadilah suatu peristiwa yang terlalu panjang kalau saya ceritakan secara terperinci, tapi yang sudah terang dan jelas bahwa pada tanggal 10 Muharram terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan sekali yang berakhir dengan terbunuhnya Husain dengan seluruh keluarganya, kecuali beberapa perempuan saja yang hidup dan seorang anak bayi Ali Jaga Khamidi yang dengan takdir Tuhan dia bisa selamat daripada al-maut bil ujubah. Jadi dengan satu hal yang ajaib itu saja yang selamat, yang lainnya tidak ada, hanya beberapa. Wanita-wanitanya ditawan, dikirim ke Yazid, dan untuk melampiaskan hawa nafsunya Al-Husain dipotong-potong, kepalanya disendirikan, perutnya disendirikan, kepalanya untuk dikirim ke Yazid. Ini terjadi baru 60 tahun daripada sejarah Islam yang tadi saya katakan merupakan lembaran yang sangat hitam dan sangat memalukan dalam sejarah umat Islam. Oleh karena itu tadi saya katakan semenjak hari itu dalam menghadapi satu Muharram, umat Islam sudah berbeda versi dan berbeda pandangannya. Golongan Syiah menganggap bahwa Muharram adalah hari untuk mengenang kepahlawanan Al-Husain. Jadi perlu diterus dikenangkan, dibaca sejarahnya untuk menyalakan api al-hamasah ad-diniyah. Karena Husain adalah teladan yang paling tinggi bagaimana al-istishhad fi sabilil haq wa tadhiyah li wajhi al-haq wahdah. Ahli-ahli sejarah yang anti Husain
lalu menimpakan kesalahan bahwa Husain itu seolah-olah bunuh diri. Kenapa Husain itu sampai meninggalkan Madinah? Kenapa dia tidak mengambil salah satu kebijaksanaan lain? Ahli sejarah yang objektif mengatakan, kalau Husain itu akan bertindak seperti saudaranya Al-Hasan hanya melalui kompromi, apa artinya pahlawanan itu? Apa artinya at-tadhiyah dzalihan? Husain akan menjadi manusia biasa seperti puluhan orang lain. Tapi justru karena pengorbanan beliau hidup sepanjang masa. Menurut ukuran bumi dan fisik Husain kalah, tapi Husain hidup untuk selama-lamanya. Hidup sebagai lambang daripada pahlawanan dan aktifah sebagai al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Soal mati manusia semua mati. Kuman lam yamut bisayf mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal mautu wahid. Mati sama saja. Tetapi yang patut dicatat bahwa Husain yang mati dalam salib itu bagi kehadiran Tuhan pun juga dapat kita lihat menjelang wafatnya Al-Husain bin Ali. Setelah meninggal Husain bin Ali, orang-orang ahli Kufah yang ternyata mengkhianatinya menulis sampai 5.000 bujuk surat, waktu sampai di sana tidak satu hidung dan juga yang muncul, mereka merasa menyesal. Tapi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi sudah menjadi bubur. Mau tobat dari mana? Tapi mereka karena timbul suatu gerakan lagi namanya Harakatul Tawabin. Gerakan orang yang bertobat yang dipimpin oleh salah seorang Al-Muqtad Al-Qadar. Anehnya, kata ahli sejarah, tidak ada seorang pun juga yang langsung atau tidak langsung yang terlibat di dalam peristiwa Karbala yang telah mendapat hukuman iman melalui pedang daripada Al-Muqtad Al-Qadar. Yang mana gerakan Tawabin berjalan sampai 4,5 tahun. Berpuasa di kota Kufah sampai Yazid sampai waktu tidak mati dibongkar kuburannya. Untuk melepaskan dendam dan untuk menyatakan bahwa kita bertaubat, merasa salah, membiarkan keluarga Rasulullah SAW sampai menjadi korban keganasan daripada mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Oleh karena itu, maka peristiwa ini tetap merupakan suatu peristiwa yang terus-menerus diperingati oleh golongan Syiah. Sekarang, kok ahli sunnah wal jamaah tidak? Kenapa? Ini perlu saya tambahkan. Mereka itu berbeda pendapat. Kita ahli sunnah wal jamaah, malahan semua ahli sunnah wal jamaah tidak ada siapapun juga bisa membenarkan tingkah laku Yazid. Tidak ada siapapun juga yang bisa membenarkan teror yang dilakukan kepada keluarga Rasulullah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan yang lebih sesif dan lebih aman. Mereka mengatakan kalau kita akan memperingati 10 Muharram, lalu kita akan nanti merembet-rembet yang tidak harus mengembalikan background daripada peristiwa ini. Lalu di sana nanti akan terdapat nama-nama orang yang harus kita hormati. Jadi mereka mengambil sistem tidak dimau. Taharallahu minha ayyina wala turawwidu al-sinatin lagi. Alhamdulillah kita tidak ikut dalam peristiwa yang berdarah itu. Tangan tapi kita tidak mengotori. Jangan sampai nanti kalau kita mengorek-orek, membaca, memperingati, nanti kita merembet akan terlibat di sana beberapa orang-orang tertentu yang kita tidak bisa memfonis mereka itu dengan apapun juga. Karena kita bilang seperti itu. Lalu ditambah lagi pada hadis yang jemaah paham kasabat ya sudah orang sudah lalu. Tapi orang Syiah menyatakan tidak. Peristiwa sunnah Arab harus dikenakan. Kenapa? Ini kan sejarah. Kalau memang kita tidak boleh mengenal sesuatu, ya jangan dipelajari sejarah. Profes saja buku-buku sejarah. Bangkai saja buku yang ada sejarah. Semua ada sejarah. Sejarah-sejarah. Kalau orang akan mengambil benda itu terserah. Sesudah orang mempelajari, bebas mengambil kesimpulan. Itu pendapat Jadi tetap 10 Muharram itu sebagai mahkamah yang saya gunakan lagi untuk merangsang hamasa dunia
karena Husain adalah pahlawan. Kalau seandainya Husain itu hidup di ladang bangsa, tentu akan dipatungkan karena besarnya pengorbanan dalam menegakkan kebenaran itu. Sekarang kita tidak boleh menyerah. Mungkin sama Husain masing-masing ini alasannya. Alasannya juga cukup kuat. Jadi kesimpulan tidak bisa dituduh orang Syiah. Dan siapa yang mau mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi